Di sebuah perguruan kungfu diperlihatkan 5 orang master kungfu yang bernama Tao sedang berdiskusi tentang masa depan perguruannya sambil nyebat dan ngopi. Karena belakangan ini tidak ada satupun yang tertarik berlatih di sana. Biar lebih Indonesiawi, guru-guru itu kita sebut saja Pak Slamet, Pak Paijo, Pak Ali, Pak Rahmat, dan Bu Siti. Mereka disebut dengan 7 master kungfu Tao. Loh, kok 7 master tapi kok cuma 5 orang? 2 orangnya kemana? Nanti kita cari tahu. Dan inilah arahan. 하기 힘든 세상에 뭐 그렇게 심각하게 가르치는 일 많으니 할 거 아니야? 도 닦는 걸 밑 닦는 거 정도로 여기지. Di tempat lain, seorang wanita bernama Wati sedang bekerja di sana. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang hendak membayar belanjaannya. Di sini, Wati terlihat sangat terkejut tatkala dia tak sengaja menyentuh jari si pria dan seolah dapat melihat bahwa si pria akan menjamret seorang ibu-ibu di pinggir jalan. Seketika Wati pun izin ke toilet. Dia langsung mengejar pria itu melalui atap-atap gedung sambil loncat-loncat layaknya Spider-Man. Secara bersamaan kita pun diperlihatkan seorang polisi yang bernama Iwan sedang menilang sebuah mobil yang parkir sembarangan. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang pria yang menjamret ibu-ibu yang tengah nunggu angkot di pinggir jalan. Dengan cepat Iwan pun pergi mengejarnya. Di samping itu, Wati yang berjalan di dinding layaknya cicak pun dia melumpuhkan si pria dengan sebuah jepit rambut yang dijadikannya sebuah shuriken. Setelah itu Wati pun memasang kuda-kuda untuk mengeluarkan Busosoku hakinya dan tak lama Iwan sambil ngos-ngosan datang juga ke sana dan yang terjadi selanjutnya. Akibat kejadian itu, Wati pun membawa Iwan ke rumahnya dan untuk sementara waktu Iwan dirawat oleh 5 master kungfu di sana. Rupanya Wati adalah anak dari Pak Ali guru kungfu yang di awal film tadi. Dah cantik jago kungfu pula. Love you Mbak Wati. Selama Iwan pingsan, kelima master menemukan sebuah fakta yang mengacengkan bahwa Iwan memiliki bakat yang terpendam yang tidak ia sadari, yaitu dia memiliki sebuah chi atau tenaga dalam yang sangat luar biasa. Dan tak lama Iwan pun sadar dan dia terkejut karena di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh jarum akupuntur. 이럴 수가 있나? Saat mulai tenang, Pak Ali pun mulai menjelaskan apa itu chi. Namun Iwan justru hanya bertanya, bukankah kalian dijuluki 7 master? Kok cuma 5 orang? Bukannya 5 orang itu Power Ranger atau 5 Lucky Stars? Anak-anak lahiran tahun 90 pasti tahu apa itu 5 Lucky Star. Di film Winner dan Sinner yang dibintangi oleh Sammo Hung dan Jackie Chan. Lanjut. 이렇게 5분만 계시면 7선이 아니죠. 7선이라고 그러시는데, 예? 5분만 계실 경우에는 뭐 이름이 오복성? 오복성 같은 거. 독수리호 형제. 그렇죠. 독수리 형제 같은. Kemudian Pak Slamet pun menjelaskan, dulu tepatnya 20 tahun yang lalu di era penindasan antar manusia, yang disinyalir diakibatkan oleh aura jahat yang menyelimuti kota itu. Pada saat itu ada salah satu teman mereka bernama Baikpung atau Ipung yang berinisiatif berniat memblokir aura jahat itu dengan seluruh chi yang ia punya. Namun di luar dugaan, Pak Ipung justru tewas akibat kebanyakan menghirup gas air mata di sana. 백풍이란 분이 계셨네. 길을 모으시던 중에. Dalam keraguannya, Iwan pun meminta kelima master itu membuktikan bahwa mereka benar-benar master kungfu dengan mengatakan, apakah kalian bisa berjalan di dinding, melayang, dan melempar orang tanpa menyentuh. Sontak, Iwan yang melihat kemampuan para master pun justru kabur ketakutan. Namun saat di luar dia terpana oleh cantiknya para Swati, sampai-sampai saat Pak Ali bilang bahwa Chi Iwan adalah yang terkuat di antara mereka semua, pun menjadi slow motion.
Gak pakai banyak pikir, Iwan pun langsung mau dilatih di sana. Dan tanpa disadari, Iwan justru memperagakan seluruh gerakan yang dilakukan oleh kelima master sebelumnya. 공중부양 같은 것도 떠야 맞는 거 아닙니까? 저렇게 벽도 막 하고요. Keesokan paginya, Iwan bersama rekannya bernama Pak Joko yang lagi patroli pun dapat laporan bahwa ada keributan di sebuah bar. Namun saat mendatangi bar itu secara diam-diam, Iwan terpleset dan jatuh dari tangga. Lantas si penjahat pun menyadari kehadiran mereka. Orang ini bernama Santo. Dia adalah preman di sana yang sering berbuat ulah. Entah apa yang dilakukan sebelumnya pada Pak Joko, karena setelah Pak Joko mengetahui keributan itu disebabkan oleh Santo, dia hanya membiarkannya seolah mereka adalah teman dekat. 아니야 신고까지 들어오게 그리고 무슨 일이 있으면은 나한테 직접 전화를 해. 앞으로는 말이야 제발 그저 시험 나 믿고 그냥 갈게. 그리고 깡사장 해줘. 알았어. 나 믿고. Iwan yang memiliki jiwa kesatria dan menjunjung tinggi Pancasila tak sekonyong-konyong pergi meninggalkan tempat tersebut karena dia melihat dengan jelas kejahatan yang sudah Santo lakukan di sana. Alhasil Iwan pun dipukuli oleh Santo. 불어 이 새끼야. 하나 이 새끼. 계속 봐. 이 새끼야. 계속 봐. 꼬라봐. Iwan yang merasa harga dirinya sebagai polisi diinjak-injak pun secara diam-diam kembali ke rumah Wati untuk memintanya mengajarinya agar bisa menguasai teknik hembusan. Teknik hembusan itu jurus yang dipakai Wati yang mirip Busu Sokuhaki yang di awal scene tadi, Lur. Dengan nada sinis, Wati hanya menjawab bahwa mereka tidak mengajarkan orang berkelahi. Saat di dalam rumah, Iwan pun melihat sebuah lukisan yang belum pernah ia lihat. Tak lama, datanglah Pak Ali yang menjelaskan bahwa itu adalah altar dewa, tempat mencari penjarahan dengan cara berdiri di depan altar tersebut dengan sebuah kunci. Entah apa maksudnya, nanti kita cari tahu. Kemudian Pak Ali pun menjelaskan bahwa altar itu terkubur di sebuah tempat bernama Yongsan, yang mana pada saat itu Yongsan sudah menjadi pasar elektronik dan disinyalir Yongsan adalah tempat di mana Cinaga dan Cigunung terjalin. Untungnya pada saat pembangunan markas besar Angkatan Darat di sekitar sana, sisa-sisa altar ditemukan. Lalu penggalian pencarian altar itu dilakukan dan penggalian pun sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Panjang lebar Pak Ali menjelaskan tentang altar tersebut, Iwan hanya bertanya, apakah para master berlatih di sana? 떴는 데가 아니라 신청받는 데라니까. 그랬습니까? Perbincangan mereka pun dilanjutkan di luar. Wati pun menjelaskan bahwa banyak sekali orang di sekitar kita memiliki keterampilan hingga mencapai skill master tanpa mereka sadari. Pada saat itu banyak sekali orang-orang yang mencapai skill master dalam bidangnya masing-masing yang melintas di hadapan mereka. Faktanya, orang-orang yang mereka lihat adalah alumni murid perguruan kungfu yang pernah ikut berperang melawan kejahatan Qi. Wati pun menutup percakapan dengan mengatakan bahwa ketujuh master sedang mencari pemimpin mereka yang terdapat di antara orang-orang yang mereka lihat tadi yang bisa mengembalikan Qi murni terhadap dunia. 야 그럼 칠선들은 장풍은 못 사? 지금 칠선 선생님들이 찾고 있는 사람은 Scene pun beralih ke sebuah lokasi pembangunan. Di sana ada seorang kuproy seolah mendengar sesuatu dari balik dinding. Beberapa kali memastikannya dengan menempelkan telinganya karena penasaran. Lantas dia dan temannya pun menjebol dinding tersebut dan yang terjadi selanjutnya. Tidak terjadi apapun, hanya saja Bang Kuproy dikejutkan atas penemuannya, di mana di situ dia menemukan ada seorang abah-abah berambut dan bermata putih yang nampak sudah lama sekali bersemedi di sana. Dan tak lama datanglah dua orang arkeolog bernama Reza dan Anton beserta satu polisi bernama Teguh untuk memeriksa tempat tersebut. Di sana Teguh menemukan sebuah benda yang berbentuk kepala naga yang nampak seperti pedang. Anton mengatakan bahwa benda tersebut nampak dari dinasti Koryo seperti indikator informasi pertempuran. Namun percakapan mereka pun terhenti ketika satu arkeolog lain memberitahu bahwa si Abah sudah menghilang secara misterius. Di samping itu di rumah Pak Slamet, Iwan yang kini sudah resmi berlatih kungfu pun diajarkan sebuah jurus yang dinamai Ajian Rengka Gunung. Dan tak hanya itu, Iwan sambil makan pun diajarkan berupa jurus kunyuk melempar buah. 자기가 잘 실해야 배우는 게. 알았으니까.
Sambil ditemani hujan deras, terlihat si Abah yang ditemukan oleh Kuproy sebelumnya sudah berada di suatu tempat. Faktanya si Abah bukanlah orang tua biasa. Di sana dia membunuh seorang pria tak dikenal hanya dengan tangan kosong. Dan tak hanya itu, si Abah pun menyerap seluruh sari-sari kehidupan si pria, sehingga kini si Abah berubah kembali muda lagi dan memiliki nama yaitu Agus. Di sebuah program televisi yang berjudul Mencari Guru, di sana Pak Rahmat dan Pak Paijo diminta untuk memperagakan sebuah jurus dengan harapan para penonton tertarik untuk berlatih kungfu dan menjadi muridnya. Akan tetapi untuk menutupi kesalahan yang diperbuat oleh Pak Rahmat, si pembawa acara pun mengatakan bahwa dikarenakan Pak Rahmat sudah bertahun-tahun berlatih di gunung, beliau masih malu-malu kucing untuk tampil di TV. Pak Rahmat yang keras kepala terus saja memukul-mukul batang kayu tersebut. Sampai akhirnya si pembawa acara pria pun mengatakan bahwa teknik ini begitu sulit, jelas tidak sembarang orang yang bisa menguasainya. Di lain sisi, di sebuah atap gedung, Agus yang saat ini sedang mencari sesuatu. Seolah dia bisa mendeteksi bahwa Pak Slamet yang sedang memperagakan kungfunya yang entah apa tujuannya. Kembali ke Iwan, sebelum berlatih, Iwan yang hendak mengganti pakaiannya tanpa sengaja memasuki ruangan tempat Wati mengganti bajunya. Wati sontak marah-marah, selanjutnya latihan Iwan pun dimulai. 바로 여기에 길어지게 되는 것이다. 순간도 영혼처럼 내가 빠를 수 있다는 것은 힘의 법칙을 깨달아야 하는겨. 잠깐만 알았어. 권법은 정교하고 순박해야 하며 바로 무술을 훌륭하게 수련한다는 게 적의 기세에 따라 적에게 힘을 가한다는 거야. 수는 기세를 따르는 거야. Suatu malam saat bertugas di pinggir jalan, Iwan tanpa sengaja bertemu dengan Agus yang menyeberang jalan dengan seenak jidatnya. Namun ketika Iwan meminta KTP-nya, Agus hanya diam dan berlari. Sontak, Iwan pun ikut mengejarnya hingga mereka menemukan jalan buntu. Faktanya, Agus sudah mengincar Pak Rahmat dan Pak Paijo yang kini sedang berada di sebuah parkiran. Di sini Agus bertanya tentang sebuah kunci. Pak Rahmat dan Pak Paijo yang nampak terkejut ketika melihat Agus di hadapannya, tidak diperlihatkan bagaimana mereka bertiga bertarung. Namun scene pun berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana di situ Pak Paijo dan Pak Rahmat sudah dalam keadaan duduk bersila, diam nampak seperti patung dan seluruh kulitnya memucat. 주화 임마에 들었다고 합니다. 이런 상태를 Tak hanya mereka berdua, Bu Siti pun kini sudah berhasil dilumpuhkan oleh Agus. Faktanya, kunci yang dimaksud Agus tengah dipegang oleh Pak Ali. Pak Ali sendiri pesimis mereka berdua bisa mengalahkan Agus meski kekuatan mereka digabungkan. Terlebih lagi, mereka kini kekurangan personil. Pak Ali pun mengatakan bahwa mereka masih punya Iwan yang berpotensi bisa membantu mereka mengalahkan Agus. Namun, Pak Slamet meragukan hal itu, karena seperti yang kita tahu, berhari-hari Iwan berlatih kungfu, dia sama sekali tak ada kemajuan. Pak Ali pun menjawab, takdir bisa diubah, masalahnya adalah kemauan Iwan itu sendiri. 아유, 그놈 의지라는 게 Di sebuah restoran bersama Wati, Iwan makan malam di sana. Dan tak lama datanglah Santo dan antek-anteknya yang juga makan di sana. Mengetahui bahwa di sana ada Iwan, mereka pun langsung mengganggunya. Dan Wati berusaha mencegahnya, namun Iwan yang saat ini sudah berlatih kungfu pun tak gentar. Dan yang terjadi selanjutnya... 들었냐?
봤죠? 이걸 고마 고마 걸리라 걸리. Singkat cerita, saat di rumah, di sana mereka dikejutkan dengan kehadiran Agus yang juga mengincar mereka. Keduanya pun berusaha melawan Agus, namun mereka berdua dapat dikalahkan Agus dengan sangat amat mudah. Sampai akhirnya ketika Iwan melihat Wati di pojokan, Iwan mengeluarkan kekuatan terpendamnya yang nampak seperti super saya, yang mana seluruh batuan di sekitarnya melayang dan Iwan berhasil melukai Agus di bagian dadanya. Tak lama setelah itu datanglah Pak Ali dan Pak Slamet yang berusaha menghentikan pertarungan mereka. Agus yang sudah mulai terluka pun justru kabur dari sana. Pak Slamet yang berpikir bahwa Agus yang tengah terluka pun memberi peluang mereka untuk mengalahkannya. Pak Slamet langsung mengejarnya untuk menantangnya bertarung. Namun Iwan yang berusaha membantu Pak Slamet pun justru menjadi beban, karena Pak Slamet menjadi tamengnya Iwan ketika Agus hendak membunuhnya. Ketika Pak Ali sedang mengkremasi jasadnya Pak Slamet, di sini barulah Pak Ali bercerita sejarah tentang ketujuh master. Dulu ada seorang pria yang dari penampilannya dia adalah seorang jenderal dari sebuah dinasti. Pada saat itu si pria hampir saja meraih kunci tersebut. Dan pada masa itu kekacauan tak dapat dibendung, keserakahan tak ada hentinya, membuat pembunuhan antar saudara pun dianggap sudah biasa. Namun ada satu master yang sudah tercerahkan yang berusaha menghentikan semua peperangan itu, yaps, dia adalah Agus. Faktanya, Agus adalah master ketujuh yang menghilang. Pada saat itu Agus yang kehilangan kendali pun justru membantai seluruh manusia, tak peduli baik atau jahat, akan dia bantai. Setelah membantai habis manusia, Agus pun memutuskan untuk menjadi arahan. Arahan itu sendiri tingkat tertinggi di level Master Tau. Untuk menjadi arahan, Agus memerlukan kunci yang dipegang oleh Pak Ali. Namun para master sadar bahwa Agus penuh kemarahan serta sifat temperamennya itu berpotensi menimbulkan peperangan kembali. Oleh karena itu, para master terdahulu menyegel Agus di bawah tanah. Serta secara turun-temurun, para master mewariskan kuncinya di tubuh mereka hingga mereka menemukan orang yang pantas menjadi arahan. Agus yang kala itu disegel di dalam tanah selama ribuan tahun justru tidak menghilangkan ambisinya untuk mendapatkan kunci. Justru Agus mengasah Chi-nya yang membuatnya menjadi abadi. Dan faktanya, kunci yang dari tadi Agus cari ternyata berbentuk tato naga yang terdapat di punggung Pak Ali. Pak Ali yang merasa kini sudah saatnya untuk memindahkan kunci tersebut ke generasi terbaru. Selain itu, Pak Ali yang tak ingin Iwan menanggung bebannya sendiri, dia membagi kunci tersebut pada Iwan dan Wati. 웬만한 도인이라면 절대 감당. 열쇠는 원래 그 기운의 무게만 둬. Ketika Iwan mengantar Wati pulang, tak disangka Pak Ali dihampiri Agus yang mencari kunci tersebut hingga saat mereka sadar bahwa Pak Ali dalam bahaya, keduanya pun berlari melompati gedung-gedung, mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah Pak Ali. Sesampainya di sana, rumah Pak Ali pun sudah porak-poranda yang nampak terjadi pertarungan sebelumnya. Dan Pak Ali sudah tidak ada di sana. Terjadi sedikit perselisihan antar keduanya. Namun di tengah-tengah itu, Iwan mengingat sesuatu tentang altar dewa. Dengan cepat mereka pun pergi dari sana. Saat di sana mereka pun berpencar. Iwan mencari Pak Ali dan Wati berusaha meladeni Agus untuk mengulur waktu.
Iwan yang berkomunikasi dengan Pak Ali melalui telepati, dia diminta Pak Ali untuk mencarinya dengan kelima indranya, bukan hanya dengan matanya. Sementara itu Wati yang bertarung melawan Agus pun kewalahan, hingga saat terpojok, Iwan datang dan mengatakan bahwa kunci yang Agus cari ada di tubuh mereka berdua. Sampai akhirnya ketika Wati berhasil menusuk Agus dengan pedangnya, tak disangka itu sama sekali tak berarti untuknya. Justru Agus dapat melukai Wati dan memindahkan kunci yang mereka miliki pada tubuhnya. Setelah tidak adanya harapan, alhamdulillahnya Iwan masih bisa bangkit seolah tidak merasakan apa-apa dan langsung menyerang Agus hingga terjadi pertarungan yang cukup epik antar keduanya. Dan karena Iwan adalah pemeran utama di film ini, Iwan dapat dengan mudah mengalahkan Agus di sana. Dan Agus yang mengakui kekalahannya pun melepas kunci itu pun ke lantai. 야 정신 차려봐. Beberapa bulan kemudian Wati pun kini menjadi seorang stylist di sebuah salon. Tak lama dia melihat pemuda yang di awal film tadi berniat hendak beraksi lagi, dan kini Wati bersama Iwan bekerja sama untuk menangkap si pria. Dan film pun selesai.